Pemirsa, polisi memeriksa kejiwaan tersangka kasus pencabulan belasan wanita di Lamongan. Tersangka diduga mengidap kelainan seksual. Melengkapi berkas pemeriksaan kasus pencabulan yang dilakukan tersangka sekaligus pemilik distro terhadap belasan wanita di Lamongan, Jawa Timur, Polres Lamongan berencana memeriksa kejiwaan tersangka di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Hasil berita acara pemeriksaan sementara, polisi menduga tersangka mengidap penyimpangan seksual. Tersangka akan menjalani pemeriksaan psikologi dan kejiwaan. Dari 16 korban, 1 diantaranya adalah anak di bawah umur. Polisi menduga masih banyak korban lainnya yang belum berani melapor karena takut dan malu. Terkait dengan pencabulan, kemudian kita laksanakan penyelidikan terkait beberapa korban ini. Ada 16 korban, namun salah satunya ada beberapa yang masih di bawah umur. 1 yang masih di bawah umur, selebihnya sudah dewasa. Ini modusnya korban ini diminta untuk menjadi mengendorse pakaian yang dimiliki oleh tersangka. Sebelumnya belasan wanita dicabuli dengan iming-iming akan menjadi model pakaian distro. Korban dicabuli di ruang fitting room atau ruang ganti saat sesi pemotretan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Bali dihebohkan dengan video mobil polisi mengawal 3 orang yang sedang lari pagi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar, Bali. Pria yang dikawal tersebut diduga merupakan terpidana kasus narkoba yang tengah menjalani hukuman di penjara. Video 3 orang yang tengah jogging dari dikawal dengan mobil patroli pengawalan polisi di Jalan Bypass Ngurah Rai, Denpasar, Bali viral di media sosial. Layaknya mengawal orang penting, mobil tersebut juga menyalakan rotator dan sirine. 3 orang yang sedang lari pagi dengan ditemani seekor anjing ini tidak ada satupun yang mengenakan masker. Tak hanya mobil patrol polisi, mereka juga diikuti sebuah mobil mewah berwarna putih. Sejumlah media online menyebut pria yang dikawal tersebut mirip Richard Mulyadi, terpidana kasus narkoba yang tengah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Video ini telah diketahui Polda Bali. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak polisi. Anggota kepolisian yang membawa mobil patroli dan melakukan pengawalan telah dipanggil untuk diperiksa di Propam Polda Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Sesosok bayi laki-laki ditemukan di tempat pembuangan sampah dan membuat gempar warga desa Pemangkilan, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Ironisnya, bayi laki-laki yang baru dilahirkan ini dibuang hidup-hidup oleh orang tuanya. Bayi dibuang di... Bungkusan plastik berisi bayi laki-laki yang masih lengkap dengan tali pusar pertama kali ditemukan salah seorang warga yang melintas di tempat pembuangan sampah. Warga curiga karena mendengar tangisan bayi dari tumpukan sampah dan melaporkan peristiwa tersebut. Saat warga bersama kepala desa mendatangi lokasi, kondisi bayi memprihatinkan karena sudah dikerbuti semut. Bayi malang ini kemudian dievakuasi dan dirawat oleh istri kepala desa yang kebetulan berprofesi sebagai bidan desa. Kita mengajak ibunya kebenaran ibu ini bidan, benar dan tidaknya kita cek rupanya sampai tempat TKP. Ya benar, ada pas dalam keadaan posisi dibungkus di plastik kresek warna hitam. Meski diadopsi keluarganya, aparat kepolisian tetap menyelidiki dan menangkap pelaku yang telah tega membuang darah dagingnya sendiri. Dari Natar, Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan. Seorang pria di Banjarmasin, Kalimantan Selatan nekat membakar rumah mertuanya karena sang istri menolak diajak rujuk usai pisah ranjang. Akibat perbuatannya, 2 rumah warga lainnya ikut terbakar. Kobaran api membakar 3 rumah di kawasan Banyiur Luar, Kelurahan Basirih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu dini hari. 3 rumah yang berlokasi di kawasan padat penduduk itu ludes terbakar.
Api berasal dari salah satu rumah yang sengaja dibakar pria yang mengamuk karena sang istri menolak diajak rujuk usai pisah ranjang selama 1 bulan terakhir. Sebelum api berkobar, pasangan suami istri ini sempat bertengkar. Bahkan pelaku menyiramkan minyak tanah ke tubuh istrinya. 3.30 kejadiannya. Dari informasi yang punya rumah, itu suaminya mau membakar istrinya. Nah, dari situ baru ketahuan. Setelah mau membakar istrinya, setelah kebakaran suaminya melarikan diri. Sampai sekarang suaminya pun belum dapat. Oh, berarti memang ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Oh, oke. Beberapa jam setelah kebakaran, pelaku berhasil ditangkap. Pelaku yang juga mengalami luka bakar dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalsel. Hingga kini, polisi belum memberi keterangan resmi terkait hal ini. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny M. Yusuf, iNews melaporkan. Terperosok di lintasan dermaga kapal, seorang lansia meninggal dunia. Korban meninggal karena terhimpit kapal yang sedang bersandar. Inilah detik-detik saat seorang nenek terjatuh di lintasan gangway di dermaga 3 Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Naasnya, korban terjepit dan tercebur ke laut. Korban pun meninggal dunia di tempat. Polisi masih menyelidiki penyebab terjatuhnya korban dan memeriksa sejumlah saksi. Plakat laut untuk korban, ya, seorang ibu-ibu yang umurnya kurang lebih 4 tahun ke atas, di mana pada saat kapal sandar, ibu-ibu tersebut mau keluar dari kapal, namun tiba-tiba kapal tersebut agak renggang, ya, untuk tangganya, akhirnya dia ke bawah, turun ke bawah karena kapal lagi sandar, akhirnya gelincir. Korban diketahui berasal dari Panimbang, Pandeglang, Banten. Pihak keluarga pun membenarkan identitas korban. Yang kecelakaan atas nama Tarya bin Tolib itu ibu saya. Tujuannya mau ke Lampung bertiga sama bibi saya. Berangkat jam berapa itu Pak dari rumah Pak? Berangkat jam 6. Jam 6 pagi tadi ya Pak ya? Pagi. Tujuan mau ke Lampung? Mau ke Lampung ke anaknya. Buat saudara Ibu Tarya. Lantaran keterbatasan biaya, pihak keluarga meminta bantuan pemerintah atau kepolisian agar jasad korban dapat dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.